menjawab pertanyaan dari kelompok 2, ini benar sekali, ternyata terjadi di lapangan bahwa daerah ini hanya mengalokasikan dana umum ini 19% saja untuk pembangunan infrastruktur. Maka 19% ini kurang dari 25% yang semestinya harus dilakukan oleh pemerintahan daerah. Terus selanjutnya pertanyaannya, jika begini, apakah pemerintahan daerah hanya menekankan transfer umum dari pemerintahan untuk membiayai belanja rutin di atas pembiayaan pembangunan infrastruktur kepada masyarakat? Ya, benar sekali. Untuk pembangunan infrastruktur ini sebenarnya daerah ini hanya menggunakan keuangan dari transfer dari pusat ke daerah. Maka dari itu ini seyogianya merupakan kesalahan yang dilakukan oleh pemerintahan daerah, yang mana hanya mengalokasikan 19% saja, yang mana seharusnya itu 25% untuk pembangunan infrastruktur, itu minimalnya teman-teman gitu. Jadi pemerintah daerah ini seringkali menggunakan dana umum ini, transfer dana umum ini untuk pembiayaan yang bersifat birokrasi gitu. Maka dari itu Ibu Sri Mulyani pun mengingatkan pada saat konferensi pers waktu itu gitu. Jawaban saya adalah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, kerangka APBD terdiri dari PAD dan juga dana perimbangan, sehingga kedua hal tersebut berpengaruh terhadap proses pembangunan suatu daerah. Faktor penyerapan PAD menjadi salah satu indikator yang menentukan keberhasilan pembangunan daerah. Karena semakin banyak penyerapan PAD, maka artinya dana tersebut digunakan dengan efektif. Namun apabila semakin banyak surplus, artinya penyerapan dana untuk pembangunan bisa dikatakan tidak efektif. Dan juga yang kedua yaitu dana perimbangan memiliki komponen DAU, DBH, dan juga DAK yang berfungsi untuk membantu pemerintah daerah untuk mendanai kewenangannya, mengurangi ketimpangan sumber pendanaan pemerintah pusat dan daerah, serta mengurangi kesenjangan pendanaan pemerintah antar daerah. Sehingga kedua hal tersebut yaitu dana perimbangan dan juga PAD dapat dikatakan sebagai faktor yang berpengaruh terhadap ketidakmerataan pembangunan. Kemudian sistem seperti apa yang bisa mencegah adanya penyelewengan dana? Menurut kelompok kami, sistem transparansi yang baik yang bisa dilakukan pemerintah untuk mencegah penyelewengan transfer dana dari pusat ke daerah adalah dengan membuat pelaksanaan program dan kegiatan sebisa mungkin sesuai dengan prioritas pembangunan, sehingga nantinya dana yang disiapkan akan benar-benar sesuai dengan dana yang diperlukan dan yang akan digunakan nantinya untuk program pembangunan. Nah, selanjutnya pemerintah juga dapat membuat laporan capaian kinerja atas program-program yang sudah dikerjakan sebelumnya terkait dengan keberhasilan program serta realisasi anggaran. Nah, laporan ini nantinya dapat diunggah di web masing-masing OPD sehingga masyarakat dapat dengan mudah memantau berjalannya penggunaan dana tersebut. Hal tersebut dapat terjadi dikarenakan adanya ketidakadilan dalam pembagian sumber-sumber keuangan antara pusat dan daerah yang menyebabkan peningkatan kesenjangan pertumbuhan ekonomi antar daerah, kemudian kurangnya kemandirian suatu daerah, serta muncul ketidakpuasan masyarakat di suatu daerah. Dan hampir di seluruh daerah persentase pendapatan asli daerah itu relatif lebih kecil, karena pada umumnya anggaran pendapatan dan belanja daerah suatu daerah didominasi oleh transfer pemerintahan pusat. Hal ini menyebabkan daerah sangat bergantung kepada pusat yang jadinya menyebabkan kemampuan daerah untuk mengembangkan potensi yang mereka miliki menjadi sangat terbatas. Maka solusi yang dapat mengatasi masalah tersebut adalah dengan cara pemerintah mengemban menjadi 3 fungsi utama yang pada hakikatnya yaitu pertama fungsi distribusi, fungsi stabilisasi, dan fungsi alokasi. Fungsi distribusi dan fungsi stabilisasi pada umumnya lebih efektif dan tepat dilaksanakan oleh pemerintah, sedangkan fungsi alokasi oleh pemerintahan daerah yang lebih mengetahui kebutuhan, kondisi, dan situasi masyarakat setempat.
Kemudian pembagian ketiga fungsi dimaksud sangat penting sebagai landasan dalam penentuan dasar-dasar perimbangan keuangan antara pemerintah dan pemerintahan daerah. Jawaban atas pertanyaan dari kelompok 5 bisa menggunakan dana silpa. Dana silpa ialah sisa lebih perhitungan anggaran, yaitu selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran. Dana silpa tahun sebelumnya merupakan penerimaan pembiayaan yang biasanya digunakan untuk pertama, menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil daripada realisasi belanja. Yang kedua, mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan atas beban belanja langsung. Dan yang ketiga, mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan. Maka dapat dikatakan dana silpa merupakan opsi pendanaan yang dapat digunakan oleh pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan daerah tersebut. Saya akan mencoba menilik ke belakang sedikit mengenai sejarah Indonesia pada zaman rezim pemerintahan Orde Baru, di mana pemimpin kita pada saat itu lebih memprioritaskan pembangunan pada dua pulau besar saja di Indonesia, yakni pada Pulau Sumatera dan Pulau Jawa. Dan pada pulau-pulau lain masih kurang terlalu diperhatikan pembangunannya oleh pemerintah pada saat itu, sehingga membutuhkan waktu yang cukup lama bagi pulau-pulau di luar Pulau Jawa dan Pulau Sumatera untuk mengejar ketertinggalan mereka di bidang pembangunan tersebut. Namun, pembangunan itu sendiri dimulai sejak terbitnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan, yang merupakan awal dimulainya era desentralisasi di Indonesia, yaitu pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah untuk mengurus serta mengatur pemerintahan daerahnya sendiri atas dasar peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan mengembangkannya di seluruh, dan perkembangan Indonesia mulai berkembang pada saat itu. Sebenarnya kalau kita lihat pada kenyataannya sekarang, Papua sudah mengalami perkembangan yang cukup pesat. Dengan bantuan dari pemimpin kita saat ini, Bapak Joko Widodo, Papua juga sedang mengejar ketertinggalan mereka dengan banyaknya pembangunan yang ada di sana, seperti pembangunan jalan, pembangunan infrastruktur, pembangunan mal dan sekolah sebagai macamnya, sehingga mereka akan mengejar ketertinggalan mereka. Hanya masalah waktu saja mereka akan sama seperti pulau-pulau lain di Indonesia ini. Karena sesungguhnya Papua memiliki potensi yang besar, karena di sana banyak terdapat sumber daya alam yang sangat membuat daerah itu bisa memiliki keuangan sendiri yang mandiri. Tak hanya itu, mulai beberapa tahun yang lalu juga masyarakat di sana tidak menutup diri, mereka juga mau untuk mengembangkan diri mereka, karena salah satu faktor untuk bisa menjadi daerah berkembang, ya kita harus menambah ilmu sendiri, karena banyak juga teman-teman kita yang dari Papua sudah belajar ke luar Papua, di Jawa, seperti di Jawa, di Makassar, di Sulawesi, di Sumatera sudah tersebar di orang-orang teman-teman kita dari Papua. Jadi mereka dapat mengembangkan daerahnya juga. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 7. DAU merupakan salah satu elemen penting dalam desentralisasi fiskal bagi pemerintah daerah, karena DAU dialokasikan kepada setiap daerah dalam rangka menjalankan kewenangan pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. DAU merupakan transfer pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang bersifat block grant,
yang berarti daerah diberi keluasan dan penggunaannya sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah tersebut. Desentralisasi fiskal sepanjang tahun 2018 telah membawa perubahan positif terhadap pemerintah daerah. Namun bagaimana bila tidak membawa perubahan terhadap masyarakat dalam pemerintahan daerah? Nah, yang pertama itu ada pemanfaatan PAD, sumber-sumber pendanaan yang berasal dari pendapatan asli daerah, yang selama ini belum dimanfaatkan secara baik, terutama untuk meningkatkan kemandirian daerah. Hal ini mengingat masih banyak potensi PAD khususnya dari pajak daerah dan retribusi daerah yang belum dikelola secara efisien dan efektif. Selanjutnya ada korupsi desentralisasi di Indonesia. Lebih menghasilkan desentralisasi korupsi ke daerah, kabupaten, atau kota. Munculnya kasus-kasus korupsi APBD cenderung disebabkan oleh faktor opportunity yang didukung oleh lemahnya internal. Maka semakin tinggi tingkat PAD, maka semakin tinggi juga tingkat korupsi. Hal ini memberikan indikasi bahwa PAD rentan untuk menjadi objek korupsi di daerah. Dapat dikatakan bahwa perlunya evaluasi mengenai kebijakan desentralisasi fiskal yang memberikan kewenangan atau kekuasaan besar kepada pemerintah kabupaten atau kota dalam pengelolaan keuangan daerah sehingga meminimalisir potensial terjadinya korupsi. Selanjutnya yaitu kurangnya pengawasan dari pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah. Korupsi yang masih terjadi di tengah pelaksanaan otonomi daerah dalam pelaksanaan desentralisasi fiskal menunjukkan bahwa pemerintah pusat kurang melakukan pengawasan. Pelimpahan wewenang bukan berarti mengurangi dan menghentikan kewajiban pemerintah pusat di samping adanya laporan pertanggungjawaban pemerintah daerah. Pemerintah pusat harus memiliki kemampuan untuk memantau dan mengevaluasi proses desentralisasi. Proses desentralisasi fiskal yang terkendali dan bertahap memerlukan bimbingan pemerintah pusat yang kuat dalam hal-hal seperti penerapan sistem akuntansi keuangan yang seragam, norma pemeriksaan, keterbukaan dalam hal pinjaman, dan penentuan kapan melonggarkan pengawasan atau pengeluaran, bagaimana menyesuaikan rumus distribusi substitusi, dan bagaimana menentukan batas jumlah pinjaman. Dalam beberapa bidang, diperlukan bantuan teknis kepada pemerintah daerah. Selanjutnya ada kurangnya peran serta masyarakat. Pemerintah pusat, baik pemerintah daerah, harus mampu bekerja sama untuk memberikan sosialisasi bahwa otonomi daerah memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya terhadap pemerintah daerah, termasuk ke dalam pengelolaan potensi fiskal daerah, contohnya dalam pembahasan APBD. Apabila aspirasi masyarakat ikut menjadi pertimbangan dalam pembahasan penetapan APBD, maka kebijakan yang diambil akan lebih efektif, efisien, serta tepat sasaran. Keterlibatan masyarakat juga memperkuat sistem pengawasan dan transparansi sebagai salah satu prinsip good governance.